Kamu nyanyi? Enggak. Oh, gelasnya yang nyanyi. Oh, gelasnya yang nyanyi. Mau tahu caranya? Yuk kita bereksperimen. Hai sahabat SFF, aku Jasmine. Dan aku Pinkan, dan kami dari tim Science Film Festival Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan eksperimen yang bernama gelas bernyanyi. Nah, Kak Jasmine, sebelum kita memulai eksperimennya, marilah kita untuk menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, ada 3 gelas kaca yang memiliki kaki. Semakin tipis kaca dan juga semakin tinggi gelas kakinya, maka semakin bagus juga suara yang akan kamu dapatkan. Kemudian kita juga harus memiliki air dan juga botol berleher. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, yuk kita mulai eksperimennya. Pertama-tama, siapkan 3 gelas kaca berisi 3/4 gelas air, setengah gelas air, dan gelas yang tidak berisi air. Kemudian, basahkan jari teman-teman dengan air seperti ini, lalu lakukan gerakan memutar di permukaan gelas kaca. Nah, jika tekanan yang kamu berikan dan juga kelembaban pada jari kamu itu tepat, hal ini bisa juga disebut dengan stick slip motion. Apakah teman-teman bisa mendengar suaranya? Jika iya, maka ingat-ingat manakah gelas yang memiliki nada paling rendah dan juga nada yang paling tinggi. Wah, iya ya Kak Jasmine, gelasnya bisa bernyanyi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi, saat kita menekan dan menggesekkan jari kita pada permukaan gelas kaca, hal tersebut menimbulkan getaran. Getaran tersebut akan ditransfer ke udara di permukaan dinding sehingga menimbulkan frekuensi suara yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan eksperimen ini, menurut teman-teman, gelas manakah yang menghasilkan nada paling rendah dan juga yang paling tinggi? Apakah gelas yang terisi 3/4 air, setengah air, atau yang tidak terisi air sama sekali? Ya, betul sekali. Gelas yang memiliki air paling banyak menghasilkan suara yang lebih rendah, dan gelas yang tidak memiliki air menghasilkan suara yang lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Jadi, saat gelas berisi banyak air, frekuensi yang ditimbulkan akan lebih rendah karena merambat lebih lambat. Wah, menarik sekali ya Kak eksperimen gelas bernyanyi ini. Nah, sekarang kita akan mencoba eksperimen botol bernyanyi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah botol dengan leher dan juga air. Yuk kita mulai aja eksperimennya Kak. Jadi pertama-tama siapkan 1 botol, lalu tiup botolnya dengan posisi tegap seperti ini. Kemudian tuangkan air yang berada di dalam botol ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu lakukan hal yang serupa. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman tahu perbedaannya? Manakah botol yang memiliki frekuensi paling tinggi dan juga yang paling rendah? Nah, betul sekali teman-teman. Botol yang tidak berisi air akan menghasilkan suara yang lebih rendah. Wah, kok bisa seperti itu, Kak? Jadi, saat botol memiliki air, ruang yang tersedia akan lebih sedikit, sehingga udara yang bergetar akan lebih cepat, dan suara yang akan ditimbulkan akan lebih tinggi. Wah, menarik sekali ya, Kak. Hari ini kita sudah mencoba bereksperimen tentang gelas bernyanyi dan juga botol bernyanyi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa! Wah, warna airnya berubah. Cairan apa ya yang mengubahnya? Ini dia penjelasannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kak Anami dari tim Science Film Festival Indonesia. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk bereksperimen yang berjudul GONE. Sebelum memulai eksperimennya, mari kita persiapkan alat dan bahan-bahannya dulu. Pertama-tama kita siapkan larutan iodin. Lalu kita siapkan 3 potong jeruk. Lalu 2 gelas air, sepertiga gelas. Lalu vitamin C pabrikan. Setelah alat dan bahannya sudah siap, mari kita mulai eksperimennya. Pertama-tama, kita masukkan 10 tetes larutan iodin.
Setelah kita memasukkan 10 tetes larutan iodin ke dalam gelasnya, kita masukkan vitamin C-nya. Aku sudah menyiapkan vitamin C yang lebih kecil agar lebih mudah terlarut dalam cairannya. Lalu kita diamkan gelas ini sejenak. Kita masukkan 3 potong jeruk ke dalam gelas yang satunya. Kita peras. Hati-hati tumpah. Jika kalian berhasil melakukan eksperimen ini, maka warna dari larutan iodin ini akan menghilang. Yang tadinya merah bata menjadi warna masing-masing dari vitamin C dan jeruk. Sebelumnya, mari kita kenal dulu lebih lanjut tentang vitamin C. Vitamin C ini mengandung asam askorbat, sedangkan larutan iodin ini mengandung ion iodin. Jadi, jika asam askorbat dan larutan iodin bertemu, maka warna dari larutan iodin tadi akan menghilang dan menjadi warna masing-masing dari vitamin C dan jeruk. Kalian juga bisa loh melakukan dengan buah-buahan lainnya seperti lemon, jambu biji, dan buah-buahan lainnya. Selamat mencobanya di rumah. Tahukah kamu, aku dan kamu berbeda karena memiliki DNA yang berbeda. Begitupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Yuk kita cari DNA dari buah pisang. Hai, perkenalkan nama saya Asifa Aulia Alfa dari tim Science Film Festival Indonesia. Hari ini kita akan mencoba eksperimen tentang DNA dari buah pisang. Alat dan bahan yang kita gunakan: pisang, garam, air, gelas kaca, sendok, tusuk gigi, saringan, alkohol dengan minimal kadar alkohol 60%, sabun pencuci piring atau deterjen, dan plastik zip. Langkah pertama, kita kupas pisang. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik zip. Setelah dimasukkan, kita tekan sampai pisangnya menjadi bubur pisang. Jika sudah halus, kita tambahkan 3 sendok garam, 3 sendok air, dan 1 sendok sabun pencuci piring atau deterjen. Jika sudah, kita campur hingga rata. Jika dirasa sudah tercampur, kemudian kita siapkan gelas dan juga saringan. Kemudian kita saring larutannya. Pastikan untuk tidak menekan larutannya teman-teman menggunakan sendok. Biarkan hasil saringannya mengalir dengan sendirinya. Ketika sudah tersaring, kita tambahkan alkohol dingin. Cara menuangkan alkoholnya dengan cara memiringkan gelas. Tuangkan secukupnya. Setelah dituang alkohol, kita tunggu beberapa detik. Tahu nggak teman-teman, bahwa DNA pisang memiliki tingkat kemiripan dengan DNA manusia sebesar 60% loh. Jika sudah menunggu beberapa detik, kemudian kalian menemukan benang-benang putih halus, maka kalian bisa mengambil menggunakan sendok ataupun tusuk gigi. Jika kalian menemukan benang-benang halus berwarna putih di atas permukaan, maka selamat, eksperimen kita berhasil. Nah,
Benang-benang yang kita hasilkan dari eksperimen kita kali ini merupakan bahan dasar uji coba tes DNA di laboratorium loh. Lalu bagaimana ya pisang dapat mengeluarkan DNA-nya? Jadi, pisang yang telah kita masukkan ke dalam plastik zip, kemudian kita haluskan dan ditambahkan garam berperan untuk menghancurkan dinding sel dengan cara mengikat fosfat yang merupakan bagian dari basa nitrogen dari DNA. Kemudian, setelah dinding sel pecah akibat reaksi dari garam, kita juga menambahkan sabun pencuci piring atau deterjen yang berguna untuk memecah lipid atau lemak dan juga karbohidrat dengan reaksi kimia dan senyawa dari DNA. Kemudian, DNA akan terapung akibat bantuan dari alkohol dingin yang didiamkan di dalam air. Nah, bagaimana teman-teman? DNA tidak seabstrak yang kita pikirkan bukan? DNA atau singkatan dari deoksiribonukleik acid itu dimiliki oleh manusia, hewan, hingga tumbuhan. DNA merupakan rantai molekul genetik yang memiliki bentuk khas pada setiap orang, layaknya identitas yang membedakan organisme satu dengan organisme yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Eksperimen kita kali ini menarik bukan? Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wah, kalinya bergerak sendiri. Mungkinkah itu terjadi? Tentu saja mungkin. Yuk bereksperimen. Halo sahabat SFF, perkenalkan namaku Ahmad Iqbal. Aku akan bereksperimen yang berjudul Adu Balap. Pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian dan akan mengundang rekanku. Hai, aku Fahrik. Kami dari tim Science Film Festival Indonesia. Sebelum kita memulai eksperimen, mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama, kita membutuhkan kaleng kosong, balon, pipa, spidol, penggaris, kain kering, dan rambut kering. Untuk pipa dan kain kering, ini opsional ya. Pertama-tama, teman-teman dapat membuat garis start hingga finish pada permukaan datar yang sudah disiapkan. Setelah teman-teman membuat garis start hingga finish, teman-teman dapat meletakkan kaleng kosong tepat di atas garis start. Selanjutnya, teman-teman dapat mengambil balon dan meniupnya hingga cukup besar. Jika balon sudah ditiup dan sudah diikat, maka kita gosokkan ke rambut yang kering atau kain kering hingga 5 kali gosokan terlebih dahulu. Jika balon sudah digosokkan, maka kita dekatkan permukaan balon dengan permukaan kaleng. Wah, kamu menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena ketika kita menggesekkan balon ke rambut, balon akan memberikan ekstra elektron. Ekstra elektron tersebut akan menciptakan muatan statis negatif. Ketika sebuah benda memiliki muatan statis negatif, maka ia akan menolak elektron dari benda lain dan akan menarik protonnya. Nah, dalam hal ini, kaleng sangatlah ringan. Dengan begitu, balon dapat dengan mudah menarik kaleng dengan bantuan muatan statis negatif. Sekian eksperimen kali ini, aku dan rekanku pamit undur diri. Sampai jumpa! Apa ya yang membuat seseorang kesulitan bernafas? Hal ini dapat terjadi jika kadar oksigen terhambat mengalir ke paru-paru. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikut eksperimen! Halo sahabat SFF, perkenalkan nama aku Pinkan dan pada kali ini aku akan melakukan eksperimen yang berjudul pneumonia. Sebelum kita melakukan eksperimennya, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, kita memerlukan
1 lembar kertas saringan kopi, atau jika kamu tidak memilikinya, kamu bisa menggantinya dengan masker medis. Yang kedua, kita membutuhkan wadah atau baskom. Dan yang ketiga, kita membutuhkan air. Nah, jika semua bahan-bahannya sudah siap, yuk kita mulai eksperimennya. Yang pertama, ambil dan letakkan kertas saringan kopi ke mulut kamu. Pastikan sudah tidak ada celah dengan menutupnya dengan telunjuk dan juga ibu jari kamu, seperti ini. Lalu, tarik dan hembuskan nafas seperti biasa, seperti ini. Lalu amati dan rasakan apa yang terjadi dengan pernafasanmu. Jika sudah, sekarang kita tuang air ya. Kemudian kita rendam kertas saringan kopi ini. Pastikan seluruh permukaannya basah. Nah, jika sudah, kita lakukan langkah yang sama seperti tadi. Kembali pastikan bahwa tidak ada celah. Lalu, tarik dan hembuskan nafas seperti biasa. Amati apa yang terjadi saat kamu melakukannya. Apakah ada perbedaannya? Pastinya ada kan? Ketika kita mencoba untuk bernafas dengan kertas saringan kopi yang kering, maka kita tidak kesulitan untuk menghirup oksigen. Namun sebaliknya, ketika kita mencoba untuk bernafas dengan kertas saringan kopi yang sudah dibasahi, kita kesulitan untuk menghirup oksigen. Hal yang samalah yang terjadi ketika kita terjangkit virus COVID-19. Paru-paru kita akan diselimuti dengan cairan, sehingga darah akan kekurangan kadar oksigen karena kesulitan bernafas. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan cara memakai masker. Sekian eksperimen dari aku, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Ada yang pernah tahu tidak? Ada serangga yang dapat berjalan di permukaan air. Bagaimana bisa? Yuk bereksperimen. Hai, saya Fahrik dari tim Science Film Festival Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan eksperimen yang berjudul Tegangan Permukaan Air. Oleh karena itu, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada tisu, sabun pencuci piring, 2 gelas yang berisikan air 3/4, paperclip besi, dan yang terakhir, gunting. Jika sudah siap, yuk bereksperimen. Yang pertama, kita gunting tisu seukuran paperclip, namun lebih besar. Seperti ini. Kemudian, taruh paperclip di atas permukaan tisu. Jika sudah, masukkan perlahan ke gelas yang satu. Kita tunggu. Wah, mengapung. Kemudian, lakukan hal yang sama pada gelas yang kedua, yaitu taruh paperclip di atas permukaan tisu. Selanjutnya, masukkan perlahan ke gelas yang kedua. Mengapung juga. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antara partikel air yang ada di permukaan air yang dapat disebut dengan kohesi. Sehingga pada permukaan air terbentuk selaput tipis yang menopang paperclip besi. Kemudian, ambil sabun pencuci piring dan masukkan di salah satu gelas tersebut. Kita lihat.
Wah, paperclip langsung tenggelam. Hal ini disebabkan karena sabun pencuci piring memiliki zat surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Sama halnya dengan sabun pencuci baju yang dapat menghilangkan kotoran pada baju. Cukup sekian eksperimen kali ini. Sampai jumpa! Hah? Kok bisa? Kamu pasti penasaran kan? Kenapa airnya tidak tumpah? Yuk kita bereksperimen. Halo sahabat SFF, perkenalkan namaku Ahmad Iqbal. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan eksperimen yang berjudul Centripetal Force. Sebelum kita mulai eksperimen, yuk kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama, kita membutuhkan 1 buah gelas plastik. Lalu, yang kedua, kita membutuhkan 1 buah ballpoint. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan tali rapia atau yang bisa disebut tali plastik dengan panjang 1 meter. Dan yang terakhir, kita membutuhkan air. Setelah kita mempersiapkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan, yuk kita bereksperimen. Pertama-tama, kita ambil gelas dan ballpoint yang sudah dipersiapkan. Lalu, kita dapat melubangi 2 sisi bagian atas gelas plastik yang sudah dipersiapkan tadi. Jika kedua sisi sudah dilubangi, maka teman-teman dapat memasukkan tali rafia yang sudah dipersiapkan ke 2 sisi tersebut. Pastikan kedua sisi tali rafia sama panjang dan teman-teman dapat mengikatnya pada bagian atas agar berbentuk seperti ember. Seperti ini. Langkah selanjutnya, teman-teman dapat memasukkan air yang sudah dipersiapkan ke dalam gelas plastik tadi. Teman-teman dapat mengisi air hingga setengah gelas terisi. Seperti ini. Jika gelas sudah terisi air, teman-teman dapat melanjutkan eksperimen dengan memutarkan gelas plastik ini. Wah, airnya tidak tumpah. Kenapa itu bisa terjadi ya? Sebelum aku menjawab pertanyaan tersebut, ketika kamu memutar gelas plastik, maka talinya akan menjadi tegang dan seperti ada gaya yang menuju ke arah tanganmu. Ada yang tahu itu apa? Itu adalah gaya sentripetal yang berasal dari gaya tegang tali yang menuju arah tanganmu. Sama halnya seperti bulan mengitari bumi, gaya sentripetal yang dihasilkan adalah berasal dari gaya gravitasi bumi dan bulan. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan. Kenapa air tidak tumpah meskipun gelas berada di atas? Itu karena inersia air dan juga kecepatan gelas saat berputar. Sekian eksperimen dari aku. Sampai jumpa! Karena kita hanya memiliki 1 set gigi, maka kesehatan gigi itu harus kita jaga dengan baik. Beban yang berlebihan untuk gigi berakibat buruk untuk kesehatan gigi. Beban. Berikut ini penjelasannya. Benarkah sangkang telur itu dapat menahan beban hingga 10 kg? Untuk tahu benar atau tidaknya, yuk bereksperimen. Hai, nama aku Aka Anami dari tim Science Film Festival Indonesia. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk bereksperimen arsitektur cangkang. Sebelumnya kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan cangkang dari 2 telur. Lalu kita siapkan 5 buah buku untuk bebannya. Teman-teman juga bisa menambahkan beban lebih dari 5 buku. Jika alat dan bahannya sudah siap, mari kita mulai eksperimennya. Pertama-tama, kita siapkan 4 cangkang telur ini sebagai pondasi. Jadi permukaan telurnya itu dihadap kebalik ke arah bawah, seperti huruf U terbalik. Jika sudah terbentuk fondasinya,
taruh satu buku untuk melihat fondasinya apakah kuat atau tidak. Jika cakang telurnya masih berdiri atau belum retak ataupun hancur, tambah lagi bebannya. Wah, fondasinya roboh. Fondasinya hanya bisa menahan hingga 3 buku saja. Nah, sekarang kita bandingkan cakang telur ini dengan gigi kita. Karena cakang telur dan gigi kita memiliki struktur penyusun yang sama, yaitu kalsium. Agar gigi kita tetap sehat dan kuat, maka setelah makan kita harus gosok gigi dan merawat gigi kita. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan gigi kita agar tetap sehat dan kuat dengan cara membersihkan gigi setelah makan. Fakta menariknya adalah cakang telur bisa dijadikan pupuk tanaman dan juga pakan ternak. Selain itu, cakang telur dalam kondisi baik dan berdiri tegak dapat menahan beban hingga 59 kg loh tanpa pecah. Sekian eksperimen hari ini, sampai jumpa! Bernafas adalah ciri utama dari makhluk hidup. Ketika kita bernafas, diafragma kita akan kembang kempis loh. Ada yang tahu kenapa harus kembang kempis? Yuk bereksperimen! Hai, nama aku Aldi dan ini rekan aku. Asifa. Kami dari tim Science Film Festival Indonesia. Eksperimen kita kali ini adalah desain paru-paru. Sebelum kita memulai eksperimennya, yuk kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama ada botol plastik, gunting, sedotan, pensil, balon, plastisin, dan karet. Langkah pertama adalah gunting balon menjadi 2 bagian. Kemudian, gunting botol plastik menjadi 2 bagian. Asifa, aku sudah membawa botol yang telah ditempel dengan balon. Wah, terima kasih Aldi. Kemudian, ambil sedotan, ambil balon, lalu masukkan sedotan ke dalam balon. Kemudian, ikat menggunakan karet. Nah, sudah jadi nih. Sekarang masukkan sedotan ke dalam botol. Seperti ini. Kemudian, ambil 1 buah plastisin dan 1 buah pensil. Kemudian, lubangi plastisin di bagian tengah. Setelah itu, masukkan plastisin ke dalam sedotan. Nah, setelah itu, rapatkan plastisin pada mulut botol. Seperti ini. Pastikan jangan ada udara yang dapat masuk ke dalam botol. Untuk mengamati cara kerja paru-paru, tarik balon pada bagian bawah botol dan lihat apakah balon di dalam botol tersebut dapat mengembang. Seperti inilah paru-paru kita bekerja. Balon bagian bawah berfungsi sebagai otot diafragma. Otot diafragma dapat berkontraksi dan juga mengembang sehingga udara dalam paru-paru kita dapat keluar dan masuk. Saat kita bernafas, diafragma kita mengembang supaya udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, diafragma mengempis mendorong udara keluar dari paru-paru. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle. Ketika suhu gas di suatu ruangan tertutup konstan, maka tekanannya berbanding terbalik dengan volumenya. Sekian eksperimen dari kami, sampai jumpa! Apa sih hubungannya antara mencegah penyebaran virus dengan mencuci tangan? Ini dia jawabannya.
Hai sahabat SFF, aku Jasmine, aku dari tim Science Film Festival Indonesia. Di sini aku akan menunjukkan eksperimen yang bernama tangkal COVID. Pada eksperimen kali ini, aku ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana virus menyebar dan seberapa pentingnya kita untuk mencuci tangan. Sebelum kita memulai eksperimennya, yuk kita siapin alat dan bahannya. Pertama-tama kita membutuhkan glitter, minyak goreng, wadah berisi air, dan hand sanitizer. Yuk kita mulai eksperimennya. Pertama-tama, lumuri jari kita dengan minyak goreng. Seperti ini. Seperti ini. Minyak di sini berperan sebagai lemak karena virus dilapisi oleh lemak. Kemudian lumuri jari dengan glitter. Seperti ini. Glitter di sini berperan sebagai virus. Kemudian teman-teman boleh lakukan aktivitas sehari-hari seperti memegang botol, memegang buku, menyapu, atau hal lainnya. Lalu teman-teman amati apakah ada glitter yang menempel di barang yang teman-teman pegang. Jika ya, sekarang aku mau tanya sama teman-teman, bagaimana tindakan teman-teman untuk mencegah penyebaran virus ini? Coba sekarang teman-teman bersihkan tangan teman-teman dengan air seperti ini. Lalu perhatikan, apakah glitternya mudah terlepas? Jika tidak, aku punya solusinya. Sekarang teman-teman siapkan wadah berisi air, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya, kemudian glitter secukupnya. Lalu lumuri jari teman-teman dengan hand sanitizer seperti ini. Kemudian celupkan jari teman-teman ke dalam larutan yang sudah tadi disiapkan. Lalu teman-teman amati apakah glitternya bergerak menjauh. Jika ya, hal tersebut dikarenakan ketika sabun ditambahkan ke air, itu dapat menurunkan tegangan permukaan air yang menyebabkan molekul air di permukaan menyebar atau menjauh dari titik di mana kita menambahkan sabun. Itu akan membuat virus ingin menjauh. Kemudian teman-teman boleh bersihkan tangan teman-teman dengan air. Dengan demikian, tangan bersih, keluarga sehat. Setelah kita melakukan percobaan tadi, teman-teman pasti udah tahu dong bagaimana virus menyebar. Ya, betul sekali. Virus menyebar melalui udara. Tetapi, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan seseorang pada barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Virus tersebut akan menyebar melalui mulut, hidung, dan juga mata. Hi, serem ya teman-teman. Maka dari itu, penting sekali untuk kita mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Nah, seperti itulah bagaimana virus menyebar dan seberapa pentingnya kita untuk mencuci tangan. Sekian eksperimen dari aku. Sampai jumpa!